Bencana dalam sejarah Alkitab yang merenggut nyawa paling banyak adalah air bah, yaitu kejadian yang dikenal sebagai air bah Nuh. Tidak pasti berapa banyak yang tewas, tetapi hanya 8 orang yang selamat dari bencana ini. Hanya ada catatan bahwa hanya keluarga Nuh yang selamat. Satu hal yang aneh adalah apa yang dilakukan semua orang, sementara 8 orang ini memasuki bahtera. Kisah air bah Nuh ditemukan dalam Kejadian pasal 6, 7, dan 8 dalam Perjanjian Lama, tetapi kita tak dapat catatan tentang apa yang dilakukan orang lain selain Nuh dan keluarganya. Apa yang dilakukan orang-orang lain waktu itu, dan mengapa mereka tidak selamat dari bencana? Hari ini saya memperkenalkan firman Matius pasal 24 ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada hari Selasa, 3 hari sebelum Dia disalibkan, Yesus Kristus menubuatkan keadaan seperti apa sekitar 2000 tahun kemudian, yakni di zaman sekarang kita hidup, dengan mengatakan sebagai berikut. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu, sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua, demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Namun, menariknya, hal ini cukup rinci menggambarkan apa yang dilakukan orang-orang pada saat air bah terjadi. Saat Nuh dan keluarganya memasuki bahtera, orang-orang lain hanya makan dan minum, menjalani hidup seperti biasa, dan bahkan saat hujan turun dan air mulai naik, mereka tak sadari apa yang akan terjadi. Lalu, mengapa mereka tidak melakukan persiapan apapun, padahal hujan lebat sedang turun, seolah-olah langit telah terbuka? Saat itu orang-orang tidak dapat memperkirakan bahwa hujan itu akan menyebabkan air bah yang begitu besar, dan pada saat mereka memutuskan melakukan sesuatu, sudah terlambat. Air bah, lukisan dinding Michelangelo yang menggambarkan air bah Nuh, dengan jelas menggambarkan orang-orang yang tertinggal. Akibat banjir yang tak terduga, kebanyakan orang yang digambarkan dalam lukisan itu bahkan tidak berpakaian layak. Beberapa berlindung dari hujan di kemah sempit yang sangat lusuh, sementara yang lain berhasil naik ke atas bahtera, tetapi karena tidak dapat masuk, mereka dengan putus asa memukulnya dengan kapak. Melalui penggambaran di lukisan itu, kita dapat menemukan betapa rentannya manusia di hadapan bencana yang melampaui batas perkiraan. Jika situasi yang sama terjadi saat ini, hasilnya mungkin tidak jauh berbeda. Ketidakpastian, inilah ciri khas yang paling mendasar dari bencana. Namun, sebagaimana tertulis bahwa keadaan akan sama seperti pada zaman Nuh, bahkan saat ini, bencana yang tak terduga sedang mengintai dalam berbagai bentuk. Seiring berkembangnya industri dan teknologi, bencana mendadak yang tak terjadi di masa lalu, kini terjadi di sekitar kita. Waktu, tempat, jenis, dan skala dari bencana, tidak mungkin ada persiapan sempurna di salah satu aspek ini. Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi bencana yang tak terhindarkan seperti itu? Pasti ada batasan dalam kekuatan dan usaha manusia saja. Bagi kita, Alkitab mengungkapkan cara persiapan yang paling selamat dan pasti, yaitu Paskah Perjanjian Baru. Paskah dalam bahasa Korea berasal dari kata-kata yang berarti melewati dan menyeberangi. Artinya bencana akan lewat, dan hal ini juga tercermin dalam istilah Inggris Passover, yang berarti bencana akan lewat. Alasan kita yakin bahwa kita akan dilindungi dari bencana jika merayakan Paskah Perjanjian Baru adalah karena Tuhan, keberadaan supernatural, yang telah menjanjikan perlindungan ini. Faktanya, Alkitab mencatat bahwa mereka yang merayakan Paskah dilindungi dari bencana. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir, meskipun seluruh negeri gemetar takut karena bencana yang tak pernah terjadi sebelumnya, mereka merayakan Paskah dan dilindungi Tuhan. Sekitar 800 tahun kemudian, ketika kerajaan Asyur menyerang Israel, mereka sekali lagi dilindungi dengan merayakan Paskah. Mereka yang merayakan Paskah sesuai dengan janji Tuhan telah dilindungi dari segala bencana. Dapatkah kita benar-benar menghindari bencana hanya dengan merayakan Paskah? Apakah Anda berpikir demikian dalam hati? Kita tidak dapat sepenuhnya mempersiapkan diri terhadap semua bencana karena kita tidak tahu kapan atau bagaimana itu akan terjadi. Tentu saja, beruntunglah jika kita selamat dari kecelakaan secara kebetulan, tetapi kita tidak boleh menyerahkan setiap momen pada keberuntungan dan kebetulan. Karena itu, kita membutuhkan janji yang pasti daripada mengandalkan hal-hal yang tidak pasti, seperti keberuntungan atau kebetulan. Itulah Paskah Perjanjian Baru.